Kalau tidak kesesuaian data antara nick dengan namanya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Kenapa tadi harus datang ke kantor? Dikarenakan ketika seseorang melakukan permohonan paspor, yang kita takutkan adalah yang diberikan itu foto orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, kembali lagi di channel kita yaitu channel Fakultas Hukum Universitas Asahan. Saya Mutia Rahma sebagai host pada kali ini dan teman saya Syasha Khairuna. Jadi guys, kita kedatangan tamu luar biasa yang dari pihak keimigrasian nih. Jadi kepada Bapak Chandra dan Bapak Dandi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Oke, halo sahabat hukum. Saya Chandra Otman Destornip, jabatan saya sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Saya bersama dengan, boleh diperkenalkan diri Bapak? Nama saya Dandi Nugraha, sekarang di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan sebagai Analis Keimigrasian Ahli Pertama. Jadi nih Pak, kita masuk aja nih ya bincang-bincangnya. Silakan kepada si host. Sebelum Bapak Dandi dan Bapak Chandra ini bertugas di Tanjung Balai, sebelumnya Bapak bertugas di mana? Kalau saya, sebelum saya bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan, saya dulu di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Pematang Siantar. Kalau saya di penempatan di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan ini adalah yang pertama. Jadi waktu itu ujian CPNS-nya di 2017 dan pengangkatannya di bulan Januari di tahun 2018 sampai sekarang masih di Tanjung Balai. Oh, jadi Bapak Chandra ini sebagai pindahan dan Bapak Dandi udah pas menetap di situ ya Pak? Iya. Ya. Jadi untuk lokasi dan wadah-wadah imigrasi Tanjung Balai Asahan itu di mana aja sih Pak? Kalau wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan ini, dia ada MPP. MPP itu Mall Pelayanan Publik yang ada di Jalan Lintas Kisaran. Jadi MPP di situ kita juga melayani pemohon untuk melakukan permohonan keimigrasian. Kemudian di kantor kita, di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan, yang mana lokasinya ada di Tanjung Balai. Kemudian ada unit layanan paspor, biasanya disingkat dengan ULP. Unit layanan paspor kita itu ada di Labuan Batu di Rantau Prapa. Jadi situ juga melayani permohonan paspor juga. Jadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan ini ada 3 tempat yang untuk melakukan pelayanan keimigrasian. Jadi sebelum itu pelayanan apa aja nih Pak yang udah diberikan oleh pihak imigrasi kepada masyarakat? Pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan itu ada 2 pelayanan. Pertama, pelayanan kepada warga negara Indonesia dan pelayanan kepada warga negara asing. Oh, seperti itu. Jadi di sekarang ini kan udah dalam zaman-zaman online nih, yang dimana kita semua kegiatan kita ini udah secara online, dan sekarang juga kita buat paspor udah secara online kan Pak, yaitu mobile passport ya Pak. Yeah. Jadi bagaimana nih Pak, apa aja tuh fiturnya dan apa aja tuh syarat cara perbuatannya itu, pembuatan pasportnya? Seperti dijelaskan tadi sama Bapak Chandra, kan pelayanan di keimigrasian itu ada pelayanan untuk orang asing dan juga pelayanan untuk orang Indonesia. Nah, untuk yang warga negara Indonesia itu salah satu pelayanannya adalah dalam pembuatan paspor. Nah, bagaimana pelayanan paspor itu dilakukan ketika dia ingin membuat paspor? Nah, salah satu wadahnya itu adalah menggunakan aplikasi. Aplikasi itu bernama Mobile Passport atau biasa disebut M-Passport. Nah, M-Passport itu di mana bisa didapat? Bisa didapat secara gratis melalui untuk Android itu di Play Store atau di iPhone di App Store. Nah, itu pemohonnya sendiri mendownload dan melakukan daftar akun seperti itu. Jadi Pak, kalau untuk kita kan buatnya itu kan dari online. Jadi
kenapa kita udah daftar kita datang juga ke ini Pak, ke kantor? Itu kan biasanya ada kasus seperti itu juga kan Pak, yang dia juga disuruh ke kantor gitu Pak. Apakah ada kebutuhan dari mungkin data, dokumen, apa aja itu Pak? Oke, saya boleh menjawab ya. Mengapa di era sekarang ini kan kita kan sudah menggunakan digitalisasi, yang mana aplikasi M-Paspor ini sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan permohonan pelayanan paspor. Jadi di aplikasi M-Paspor ini pemohon yang menginput sendiri data dirinya. Jadi menginput sendiri data dirinya. Pada saat di tahap pertama, pemohon memasukkan nama, tanggal lahir, dan nomor NIK. Jadi pada aplikasi ini juga akan memverifikasi langsung ke Disduk Capil. Kalau tidak kesesuaian data antara NIK dengan namanya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi. Kenapa tadi harus datang ke kantor? Dikarenakan ketika seseorang melakukan permohonan paspor, yang kita takutkan adalah yang diberikan itu foto orang lain. Dan juga kenapa harus ke kantor? Kita harus mengambil yang namanya biometrik, yaitu sidik jari. Nah, jadi di situ kita akan bisa mencocokkan data diri dia apabila dia sebelumnya sudah punya paspor, ketika dia sudah melakukan biometrik. Nah, ketika dia melakukan biometrik, rupanya yang data yang diberikan dia itu dengan biometriknya itu tidak sama, berarti dia telah menyalahgunakan data. Tuh. Jadi kenapa harus nih pemohonnya harus datang? Ya, salah satunya yaitu untuk menghindari hal-hal yang kecurangan buat pemohon. Yang untuk membuat paspor, dia misalnya orang lain yang membuat paspor gitu, foto lain, data dirinya dengan data diri dengan fotonya berbeda. Oh, untuk menghindari kasus seperti itu juga ya Pak, yang dimana itu bukan data pribadi, tapi sebagai ajang penipuan mungkin ya Pak. Jadi harus dipisahkan dulu, kalau yang untuk aplikasi ini itu adalah untuk pendaftaran. Pendaftaran. Dalam aplikasi itu setelah dia mendaftarkan dirinya, dia dapat memilih tanggal untuk datang. Nah, itu aplikasi sudah selesai. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Chandra, itu kan akan melakukan proses foto dan wawancara. Aplikasi sudah selesai, pemohon harus datang di tanggal yang mereka tentukan sendiri. Itulah prosesnya semua. Apakah pengecekan berkas, sidik jari, foto, semua ada di kantor. Itu. Jadi Pak, apa saja kelebihan dan kekurangan pelayanan online ini? Kalau untuk kita berbicara kelebihan dan kekurangan itu pasti ada ya. Nah, kalau untuk kekurangan, kalau kita melihat nih di lingkungan wilayah kerja kita ini kan termasuk daerah yang jauh dari kota seperti itu. Jadi untuk teknologi dan informasi itu masih banyak beberapa warga yang belum mengenal. Jadi kebanyakan nih mereka masih datang langsung ke kantor, maka kami harus memberitahu, oh sekarang udah online, dan mereka pulang. Mungkin itulah kekurangannya. Beda dengan di kota-kota besar, mereka udah kita anggaplah melek teknologi, jadi mereka udah tahu gitu, dan mereka tinggal datang. Untuk kelebihannya, ketika mereka sudah online, mereka tuh sudah pasti kita layani. Ketika mereka sudah online, mereka tuh sudah pasti kita layani. Secara otomatis gitu ya Pak? Iya, karena nama mereka tuh sudah ada di sistem kita. Dan untuk pembayaran, mereka tidak perlu lagi ragu, karena setelah mereka mendaftar, mereka akan langsung segera membayar. Seperti itu. Jadi ke kantor itu memang hanya untuk pemeriksaan berkas dan foto. Tidak ada lagi melakukan pembayaran. Jadi ada tambahan Pak? Ya, sedikit tambahan. Kekurangannya di kita di wilayah kerja kita ini di kantor imigrasi kelas 2 TP Tanjung Balai Asahan, banyak pemohon yang kurang paham dalam hal gadget. Oh iya. Ya, kurang paham dalam hal gadget. Jadi kami juga sebagai tim humas juga di kantor imigrasi juga harus bagaimana caranya setiap masyarakat itu mendapatkan cara untuk mendaftarkan aplikasi M-Paspor. Jadi mungkin bagi pemohon yang mau membuat permohonannya ke kantor imigrasi kelas 2 TP Tanjung Balai Asahan, kami menyiapkan namanya ruang customer care. Ya, ruang customer care ini merupakan wadah bagi pemohon-pemohon yang belum mengerti
cara untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi paspor. Di situ akan ada petugas-petugas yang akan membantu pemohon baik dari proses daftar akunnya sampai proses untuk dia temu janji ke kantor untuk foto dan wawancara. Oh, jadi ada ruang untuk khusus gitu ya Pak, untuk orang yang mungkin belum masuk ke dalam bagaimana itu cara penggunaan gadget gitu ya Pak, kurang canggih. Jadi Pak, untuk penggunaan M-Passport ini kan mungkin untuk orang khalayak ramai kan lebih ribet gitu ya Pak. Jadi gimana nih Pak untuk meyakinkan mereka kalau untuk pemakaian M-Passport ini lebih menguntungkan mereka secara sistematis dan lebih otomatis dilayani gitu Pak? Sedikit keuntungan juga buat kita menggunakan aplikasi M-Passport ini. Pertama, pemohon ini tidak bolak-balik datang ke kantor. Jadi dia cukup di rumah saja menggunakan handphone Android-nya, menggunakan atau handphone baik dari iOS ataupun dari Play Store, menggunakan handphonenya. Jadi pada saat dia menggunakan handphonenya di rumah, daftarnya akunnya, kemudian dia nanti persyaratannya itu nanti hanya dipoto-foto saja. Baik misalnya kalau permohonan paspor baru, KTP, kartu keluarga, akta lahir. Kalau tidak ada akta lahir, ijazah. Kalau tidak ada ijazah, buku nikah. Jadi mekanisme dari aplikasi M-Passport ini cukup pemohon hanya memfotokan saja. Tidak dia harus tidak scan dulu atau apa dulu, enggak. Difotokan saja dokumennya. Nah, ketika sudah difotokan dokumennya, sudah mengisi beberapa kuesioner yang ada di aplikasi, kemudian pilih tanggalnya, tanggal kedatangannya tanggal berapa ke kantor imigrasi, keluar kode billing. Kode billing ini harus segera dibayar. Nah, kita diberi waktu 2 jam untuk membayar kode billing tersebut. Kalau tidak dibayar, dia akan keluar. Oh, jadi daftar ulang gitu ya Pak? Daftar ulang. Ya, daftar ulang. Iya, jadi dengan adanya keuntungan seperti itu kan kita sangat membantu pemohon untuk membuat paspor. Jadi bisa menghindari bolak-balik dari rumah ke kantor imigrasi. Nah, yang kita hadapi sekarang yaitu tadi kekurang pahaman pemohon untuk menggunakan aplikasi M-Passport. Jadi pada saat pemohon tidak mengerti, kami juga tadi yang saya bilang juga, kita menyiapkan wadah namanya ruangnya customer care. Ruang customer care ini bukan hanya untuk membantu orang membuat M-Passport, tapi di situ adalah merupakan layanan pengaduan. Apabila pemohon-pemohon menerima pelayanan yang kurang memuaskan, boleh disampaikan ke ruangan customer care. Nanti solusinya akan kita berikan. Jadi Pak, jangka waktu untuk paspor itu selesai itu kapan Pak? Setelah udah mendaftar, udah ikut memenuhi semua syarat gitu Pak dokumennya. Biasanya itu tanggalnya atau harinya berapa hari itu selesai Pak gitu? Permohonan paspor mekanismenya dulu kita buat. Iya. Dari awal dia untuk mendaftar aplikasi M-Passport, dia pilih tanggal kedatangannya, dia datang, foto dan wawancara, kemudian paspornya jadi itu. Kita ada 2 pelayanan di kantor kita. Pertama pelayanan permohonan paspor reguler, kedua pelayanan paspor percepatan. Kalau permohonan paspor reguler, dia itu 4 hari kerja setelah foto dan wawancara jadi paspornya. Kalau percepatan, paspornya jadi itu di hari yang sama. Perbedaannya, kalau percepatan itu harganya 1 juta untuk administrasinya, 350 untuk bukunya. Nah, jadi kalau yang reguler hanya 350.000. Jadi lebih apa gitu ya Pak? Biar sistematis juga. Ya, jadi kalau misalnya urgensi pemohon ketika dia mau bikin paspor pengen jadi di area yang sama, kita menyiapkan layanan percepatan, layanan permohonan paspor percepatan. Oh, bisa aja ya Pak, tapi ada apanya juga, syaratnya juga. Kalau syarat semua sama aja, baik dari reguler dengan permohonan itu, dengan percepatan itu semua persyaratannya sama. Hanya membedakan paspornya jadi. Nah, kalau percepatan di hari yang sama, kalau yang reguler 4 hari kerja setelah foto dan wawancara. Oh, jadi 4 hari. Iya, jadi kalau yang percepatan itu biasanya kuotanya tersedia terus. Kenapa? Karena orang jarang memilih karena biayanya lebih mahal 1 juta. Cuman kalau yang reguler yang selesainya 4 hari kerja setelah foto itu biasanya kuota cepat habis.
Iya. Jadi sampai sekarang ini kita satu hari itu untuk reguler 120 orang ya Pak per hari. per hari. Banyak banget ya Pak. Sebenarnya itu iya. nggak banyak ya Pak ya, karena dengan wilayah kerja kita yang besar ya Pak. Iya. Tapi sesuai kemampuan dari kita petugas, kita satu hari itu 120 orang untuk yang reguler, yang percepatan 10 orang. Gitu. Jadi untuk kalau misalnya ini kan untuk orang dewasa nih Pak yang untuk buat paspor. Jadi untuk yang anak kecil, bayi itu apakah ada syarat yang berbeda dari orang dewasa? Di kantor kita menyiapkan namanya layanan prioritas. Layanan prioritas ini kita siapkan buat pemohon tanpa harus menggunakan aplikasi M-Paspor. Jadi di layanan prioritas ini ada beberapa kategori-kategori yang kita tentukan, kantor tentukan untuk tidak menggunakan layanan melalui aplikasi M-Paspor. Pertama, untuk pemohon yang lanjut usia 60 tahun ke atas. Yang kedua, untuk anak umur di bawah 5 tahun ke bawah. Terus yang ketiga buat yang difabel, ibu hamil dan orang sakit. Nah, yang kategori-kategori yang tadi saya sebutkan boleh tanpa menggunakan aplikasi M-Paspor. Boleh silakan datang ke kantor imigrasi, beritahukan kepada petugas yang di kantor imigrasi bahwasanya merupakan termasuk dalam kategori-kategori yang layanan prioritas. Jadi yang prioritas ini maksudnya tanpa online ya. Oh, langsung aja gitu ya Pak. Langsung datang di umur 60 tahun ke atas dan balita di bawah 5 tahun. Nah, untuk yang anak di bawah 5 tahun atau yang di bawah umur yang belum punya paspor ya, tambahan persyaratannya adalah ya harus ada buku nikah atau akta perkawinan dari orang tua dan orang tuanya harus mendampingi. Seperti itu. Jadi lebih sistematis dan lebih cepat gitu Pak karena ada prioritas gitu ya Pak. Biar untuk orang tua juga nggak takut kalau mau buat paspor untuk anak gitu ya Pak. Iya betul. Jadi ada nih kasus misalnya dia belum tergolong prioritas di atas 60, misalnya umurnya masih 55 tahun. Kan tadi ada pertanyaan tuh gimana dia harus supaya bisa dia online karena dia nggak ngerti kan. Jadi M-Paspor ini atau aplikasi ini dia tidak harus si pemohonnya, bisa dia minta tolong sama anaknya, walaupun anaknya nggak bikin paspor, dia membantu mendaftarkan atau sama keluarganya. Jadi bisa dibantu gitu ya bisa, Pak. jadi karena dia ibu itu misalnya umur 55 atau umur 50, dia nggak mesti dia yang online kan, bisa dia dibantu sama keluarganya seperti itu. Jadi kalau untuk kasus tadi kan Bapak bilang ada kasus yang penipuan gitu Pak. Untuk tahun 2023 ini Pak, apakah banyak kasus seperti itu Pak? Yang dia buat data orang lain bukan data pribadi, malah datang bukan si yang daftar gitu Pak. Apakah pernah dapat kasus seperti itu Pak? Untuk sampai sekarang ini belum ada ya, belum ada. Karena kan ketika pemohon itu datang ke kantor itu dia ke customer service untuk dilakukan pengecekan berkas, pertama pengecekan data diri, sama persyaratan-persyaratan yang kita butuhkan. Seketika oke dari petugas yang ada di customer service, kemudian dia akan menunggu untuk difoto dan wawancara. Nah, pada saat nanti foto dan wawancara di situ akan ditanya lagi lebih mendalam. Ya, disitulah fungsi dari petugas kita yang ada di booth foto dan wawancara. Bukan hanya foto saja, ambil sidik jari saja terus pulang, tidak. Jadi di situ ada juga yang namanya unsur pengawasan juga, karena mereka akan bertanya dengan data diri yang mereka bawa, yang pemohon bawa ke kantor imigrasi, baik dengan identitas dirinya maupun foto dengan identitas dirinya. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi Mbak Mutia bilang bahwasanya ada kasus yang mengenai untuk penipuan data diri, untuk saat ini belum ada. Untuk saat ini belum ada. Jadi masih pemohonnya yang sendiri yang datang ke kantor imigrasi, pemohonannya sendiri yang dipoto, dan pemohonnya sendiri yang ambil paspornya. Jadi ada tambahan Pak untuk kalau untuk penipuan sih kayaknya tidak ada ya Pak ya, hampir tidak ada. Cuman ada orang yang dulunya pernah punya paspor, nah pas dia datang kembali dia lupa atau memang sengaja membuat permohonan baru. Nah itu sama sistem kita itu bisa
dilacak gitu. Sedikit informasi juga. Iya. Jadi kebanyakan yang kasus yang bukan kasus sih sepertinya ya, hal yang Kejadian, iya. hal yang kita dapatkan di kantor imigrasi itu yang sering kita temukan ketika pemohon ini merasa dia tidak pernah memiliki paspor. Tidak pernah memiliki paspor, kemudian dia mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Nah, kalau di aplikasi M-Paspor kan ketika mendaftar ya sah-sah saja, Iya. niknya sudah terdaftar. Nah, ketika dia mendaftar M-Paspor, pada saat diwawancara ternyata terbaca sidik jarinya dia sudah pernah memiliki paspor. Nah, jadi banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Jadi pemohonnya datang ke kantor, dia merasa dia membuat permohonan baru. Dia merasa tidak pernah memiliki paspor. Kemudian dicek pada saat dia diwawancara, ada sidik jarinya bahwa dia sudah pernah memiliki paspor. Nah, jadi biaya yang dia kirimkan ke negara itu bukan ke kantor imigrasi ya, itu ke negara. Oh, ke negara. Ya, biaya yang dikirim ke negara itu akan hangus, tidak akan bisa dikembalikan karena itu dari aplikasi M-Paspor ini kita dibutuhkan ketelitian untuk mengisi data diri. Kuesioner. Ya, ada kuesioner yang akan diisi oleh pemohonnya sendiri. Jadi dia mau berangkat kemana itu ada kuesionernya. Jadi makanya ketika pemohon memberikan kuesioner yang tidak benar, jadi pada saat foto dan wawancara itu akan ketahuan. Oh, seperti Bukan serta-merta petugas kita hanya foto orangnya, ambil sidik jarinya, udah selesai. Enggak. Disitulah kita ada namanya pengawasan kepada orang Indonesia, WNI. Jadi mungkin dengan penjelasan bapak kita ini yang dari keimigrasian mungkin sudah membuat teman-teman lebih tahu nih bagaimana syarat-syarat dan apa aja nih yang akan kalian siapkan untuk membuat paspor. Jadi sebelum itu mungkin kita beranjak dari paspor, saya ingin tanya nih Pak, untuk masuk imigrasi itu ya Pak, untuk sebagai kita mau masuk gitu Pak, syarat-syarat apa aja nih Pak? Apakah harus lulus SMA atau ada syarat-syarat tertentu gitu Pak? Ketentuan lain. Iya. Oh, kalau mau masuk imigrasi itu kebetulan kita ada namanya 2 jalur masuk imigrasi. Jalur pertama melalui sekolah kedinasan yang disiapin oleh kementerian yang dinaungin di bawah Kementerian Hukum dan HAM, namanya sekarang Politeknik Imigrasi. Ya, Politeknik Imigrasi ini lulusannya dari diploma 4. Oh, Ya, D4. Jadi jalur yang melalui Politeknik Imigrasi, kemudian melalui CPNS Kemenkumham. Nah, CPNS Kemenkumham ini biasanya per kantor wilayah. Per kanwil yang akan memberikan misalnya Mbak Mutia dengan Mbak Syazia mau pengen daftar di kantor wilayah Sumatera Utara nih. Nah, jadi nanti pengumumannya secara nasional, nanti untuk tesnya diberikan kepada kantor wilayah masing-masing. Nah, jadi kalau untuk sekolah kedinasan itu kita disekolahkan oleh negara selama 4 tahun. Oh, sama seperti kayak universitas juga Pak? Ya, tahun. disekolahkan oleh negara. Kalau universitas kan biayanya kan kita sendiri. Iya. Nah, bedanya ini kita disekolahkan oleh negara, disiapkan oleh negara baik tempat tinggal maupun proses belajar mengajarnya, dosen-dosennya. Jadi di sini diharapkan emang kalau kita bilang namanya taruna sama taruni ya. Iya, taruna taruni Politeknik Imigrasi. Kebetulan juga Politeknik di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM ini itu ada 2, Politeknik Imigrasi sama Politeknik Pemasyarakatan. Politeknik Pemasyarakatan itu lulusannya akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau lapas atau rutan. Oh iya. Ya, kalau Politeknik Imigrasi penempatannya akan di kantor imigrasi ataupun rumah detensi imigrasi. Jadi untuk masuk ke imigrasi itu kita ada namanya 2 jalur. Jalur pertama jalur melalui Politeknik Imigrasi yang lulusan SMA pengen kuliah di Politeknik Imigrasi, ataupun melalui jalur CPNS Kemenkumham. CPNS Kemenkumham ini dia bisa dari lulusan SMA atau sederajat maupun yang dari S1 ataupun S2. Oh iya Pak. Apakah ada tambahan Pak untuk? Kalau yang seperti disampaikan Pak Chandra tadi, nah salah satunya saya. Jadi yang di tahun 2017 itu saya masuknya melalui CPNS yang umum ya. Jadi ya setiap yang ingin mencari kerja itu bisa ngambil kementerian apa aja. Nah, kalau yang imigrasi itu dia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pilihlah imigrasi.
di tahun 2021 awal kita tuh ada yang diterima lulusan SMA ya Pak. Ada juga lulusan yang sarjana seperti itu. Jadi tergantung instansi kita membutuhkan berapa petugas di kantornya masing-masing. Jadi seperti Pak Dandi ini kan Bapak ini di tahun 2017 mendaftar. Beliau ini mendaftar dari Padang. Kemudian beliau daftar dari kantor wilayah Hukum dan HAM Padang. Kemudian mungkin nilai beliau tinggi, jadi pada saat di kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara banyak nilai-nilai tinggi tapi kota yang mereka butuhkan tidak sesuai. Jadi Bapak Dandi ini diarahkan di penempatannya ke Sumatera Utara. Dan tidak hanya hukum ya yang diambil ya. Kalau SMA jelaslah dia dari SMA. Kalau yang sarjana itu bisa dari jurusan hukum, ekonomi, ilmu komputer, sastra, bahasa Inggris, semua gitu ya Pak. Hampir semua, tidak semua juga. Hampir ada beberapa. Jadi karena dia imigrasi ini terkait dengan hukum, tapi tidak lulusannya atau yang diambil tuh tidak mesti dari hukum gitu. Jadi untuk syarat kayak tinggi badan, untuk spesifiknya gitu Pak, apakah ada gitu? Kalau masalah tinggi badan dilihat dari kebijakan setiap tahunnya. Itu biasanya di range di 165 ya. 165 untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan 160. 160. Iya. Oh, jadi ada nih syarat-syaratnya itu Pak ya. Iya. Biar lebih kayak spesifik gitu. Jadi setelah itu kita ambil kesimpulan nih. Mungkin karena udah terlalu kita lebih dalam gitu ya kan Pak, sampai ke bagaimana cara masuk ke imigrasinya. Jadi kesimpulannya teman-teman kita bisa ambil yaitu dalam pembuatan pasport sekarang tidak hanya dalam offline, tapi sekarang kita bisa dari online, yaitu dari M-Passport, yaitu mobile passport, yang dimana dipermudahkan cara pendaftarannya, tapi kita juga harus datang ke kantor untuk memenuhi dokumen-dokumen kita. Jadi kepada bapak-bapak terima kasih telah datang dan mau untuk wawancara dengan kami ya Pak. Sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di channel YouTube kita di Fakultas Hukum Universitas Asahan. Saya Mutia Rahmah Dan saya Syasha Karuna. Pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.